Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada biyadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ibu, bapak dan saudara kaum muslimin jamaah salat zuhur di Masjid Raya Darussalam rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan pengajian pada siang hari ini, mari kita bersama berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, berikanlah kami berkah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Kemudian ampunilah dosa-dosa kami. Ini sudah bulan Sya'ban, hari yang kedua kalau saya tidak salah melihat di kalender. Allahumma kama ballaghtana Sya'bana faballighna Ramadan. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyampaikan kami sampai bulan Sya'ban, maka sampaikanlah kami sampai bulan Ramadan. Kenapa kita harus berdoa atau sangat dianjurkan untuk berdoa umur kita sampai bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu bulan yang sangat dimuliakan dan amal perbuatan kita di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Bahkan Kanjeng Rasul SAW juga pernah bersabda bahwa seandainya umatku tahu betapa mulianya, betapa fadilahnya bulan Ramadan, tentu umatku akan memohon kepada Allah agar semua bulan adalah bulan Ramadan. Ibu dan saudara rahimakumullah, tadi sudah saya katakan bahwa kita sudah sampai di bulan Sya'ban. Bahkan sudah 2 hari kita di bulan Sya'ban. Untuk itu kami ingin mengutip salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Daud dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Qultu ya Rasulullah, lam araka tasum min syahrin min asyhuri ma tasum min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaghfilu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im. Yang artinya Usamah bin Zaid mengatakan, aku berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat atau aku belum melihat engkau berpuasa dalam satu bulan di antara bulan-bulan selain Ramadan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Artinya bahwa
Usama ingin tahu kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa banyak di bulan Syaban, walaupun tidak sebulan penuh. Dan menurut Usama, di bulan yang lain nggak sebanyak itu. Ini di bulan Syaban kok banyak sekali puasa. Sebagian orang mengatakan bahwa puasa di bulan Syaban itu manfaatnya sangat besar sebagai gladi resik, sebagai pelatihan agar supaya terbiasa nanti kita menjalani ibadah di bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya puasa, dianjurkan banyak-banyak kita berpuasa di bulan Syaban, tetapi juga banyak baca Quran, tetapi juga banyak membaca sholawat. Kalau misalnya di bulan yang lain kita bahkan bisa jadi ada yang lupa di mana mushaf saya itu karena nggak disentuh, maka sebelum Ramadan tiba di bulan Syaban inilah kita kemudian mencari mushaf kita. Kita berlatih agar supaya kita terbiasa membaca Al-Quran lebih banyak daripada hari-hari yang lain. Ibu dan saudara rahimakumullah, ketika Usama bin Zaid bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau di sini bentuknya bukan pertanyaan tetapi pernyataan, bahwa dirinya tidak pernah melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Maka Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan, "Dzalika syahrun yaghfiru anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan." Itu adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia karena letaknya terjepit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Setelah kita ketahui tentang bulan Ramadan, mungkin juga kita perlu tahu tentang fadilah bulan Rajab. Dan kita memang sudah tahu bahwa di bulan Rajab ini, selain kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar supaya kita tergugah kembali, teringat kemudian bahwa penting sekali kita melaksanakan sholat wajib, karena kewajiban ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung berhadapan. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril. Kalau sholat langsung Allah berhadapan dengan Nabi di saat Isra Mi'raj. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat itu. Bahkan sampai ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa perbedaan antara Muslim dan non Muslim itu adalah di dalam sholatnya. Kalau orang itu sudah meninggalkan sholat sama sekali, jangan pula dia mengaku seorang Islam. Walaupun di dalam hadis lain menyatakan bahwa Islam dan non-Islam seseorang itu ditengarai dengan syahadat. Jadi asal dia bersyahadat berarti dia muslim yang harus kita hormati, kita rangkul, kita ajak berteman. Tetapi di saat yang lain Nabi juga menyatakan bahwa sholat itu penting. Bahkan dikatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqama faqad aqamaddin. Orang yang mau mendirikan sholat dengan baik, maka berarti dia telah memelihara agamanya dengan baik pula. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kalau orang itu tidak mau sholat atau kadang-kadang ngeblong, maka dia dikatakan
orang yang telah menghancurkan agamanya sendiri. Maka bisa kita lihat di dalam masyarakat bagaimana orang yang rajin sholat dengan orang yang kurang rajin sholat. Di dalam godaan duniawi, orang yang kurang rajin sholat itu mudah tergoda, sedangkan orang yang rajin sholat itu insya Allah akan terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan bahwa awwalu ma yuhasabu al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama diperhitungkan besok di akhirat adalah sholatnya. Maka kalau sholatnya baik, amal-amal yang lain juga akan diberi nilai baik. Dan sebaliknya kalau sholatnya kurang baik, amal-amal yang lain juga mendapatkan penilaian yang kurang baik. Ibu dan saudara rahimakumullah, maka jagalah salat, peliharalah, karena dalam hadis tadi sudah jelas dikatakan salat itu merupakan tanda kebaikan seorang muslim. Baik, saya kembali kepada hadis yang kita baca tadi. Setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa bulan Syaban ini merupakan bulan yang terlupakan karena terjepit di antara dua bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kemudian Nabi menambahkan pula penjelasan, wa huwa syahrun turfa'il a'mal ila rabbil alamin, bahwa di bulan Syaban itulah amal-amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam. Kemudian Nabi menyatakan, fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim, dan aku suka, aku senang apabila amalku diangkat ke langit dalam keadaan aku berpuasa. Para alim ulama menyatakan bahwa puasa itu memang bisa dikatakan sebagai, kalau amal diibaratkan pisau, maka puasa itu adalah pengasah pisau itu sendiri. Sehingga orang yang beramal dalam keadaan puasa ibarat orang mengiris. Kalau tidak dalam keadaan puasa itu barangkali pisaunya itu apa ya, bahasa kami Bumiayu itu ketul. Untuk ngiris itu susah, tumpul. Tapi kalau kita beramal dalam keadaan puasa, maka akan lebih, ibarat orang mengiris itu akan lebih tajam, yang berarti bisa dikatakan bahwa amal kita akan lebih mudah dinaikkan ke langit apabila kita di dalam beramal dalam keadaan puasa. Maka selain puasa wajib yang insya Allah akan kita lakukan nanti di bulan Ramadan, kita juga disunahkan berpuasa. Bisa Senin Kemis yang berarti 8 hari dalam sebulan, Ayyamul Bid yang berarti 3 hari dalam sebulan, kalau ditambahkan menjadi 11 hari. Kemudian bisa juga Yaumul Milad, orang yang lahirnya hari Rabu puasa tiap hari Rabu, orang yang lahirnya hari Jumat puasa tiap hari Jumat. Hanya memang kalau Jumat itu tidak bisa dipuasai sendirian, sehingga siapapun yang berpuasa hari Jumat hendaknya berpuasa sehari atau sebelumnya dibersamakan dengan hari Jumatnya. Tapi intinya saumu yaumil milad itu adalah juga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istilahnya
puasa bukan ulang tahun ya, tapi ulang pekan. Karena tadi puasa hari lahir hari Senin, puasa tiap Senin. Lahir hari Rabu, puasa tiap Rabu. Lahir hari Sabtu, puasa tiap Sabtu. Berarti puasa sepekan sekali. Itu ada 4 pekan dalam sebulan. Ditambah tadi 3 hari, tambah 8, tambah 4. Berarti kita puasa bisa dikatakan 15 hari dalam sebulan. Apalagi kalau kemudian kita puasa Daud juga, di mana disunahkan kita puasa sehari tidak. Yang ternyata memang fadilah dan keutamaannya luar biasa. Cuma berat. Mungkin bisa lebih berat dari bulan puasa. Kenapa? Karena puasa kalau sudah tiap hari puasa itu sudah rasa beratnya sudah hilang. Karena sudah terbiasa. Tapi kalau sekarang puasa, besok tidak, berikutnya puasa, itu lebih ada rasa berat diamalkan. Ibu dan saudara rahimakumullah, berarti hadis ini menjelaskan kepada kita yang pertama adalah keutamaan bulan Sya'ban, yaitu di bulan Sya'ban inilah amal perbuatan kita diangkat ke langit. Dan Nabi menyatakan, saya ingin ketika amal saya diangkat itu dalam keadaan puasa. Maka berarti di bulan Sya'ban ini disunahkan berpuasa. Hanya kemudian berapa hari? Ada yang puasa full 1 bulan. Tapi kalau melihat dalam hadis ini berarti tidak full. Cuma apabila full juga tidak menyalahi hadis. Karena apa? Karena dalam riwayat lain itu Nabi juga menjelaskan tentang puasa yang berkelanjutan, yang kemudian hanya diseling Yaumul Aidain ya, 2 hari raya, kemudian Ayyamut Tasyrik. Berarti 5 hari saja yang tidak puasa. Selain itu puasa terus, itu tidak masalah. Nah, artinya ulama yang berpendapat puasa berkelanjutan itu tetap disunahkan, itu sebanding juga dengan ulama yang mengatakan bahwa sebaiknya banyak puasa tapi pernah juga berbuka, banyak tidak puasa tapi juga sering berpuasa. Karena memang dalam hadisnya dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi itu sering sekali puasa. Sampai-sampai saya duga bahwa Nabi tidak pernah tidak puasa. Tapi juga Nabi sering sekali tidak puasa, sampai-sampai saya duga Nabi itu puasa tidak pernah puasa karena sering tidak puasa. Jadi arti daripada hadis itu ada keseimbangan antara kita berpuasa dan kita tidak berpuasa. Kembali kepada hadis tentang keutamaan bulan Sya'ban ini, maka nanti 13 hari lagi barangkali kita akan menjumpai apa yang disebut dengan nisfu Sya'ban, yang kemudian juga sholat sunnah nisfu Sya'ban itu debatable. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang mengharamkan karena dianggap bid'ah. Begitu juga puasanya. Tapi kalau dilihat dari tanggalnya 15 itu kan kita disunahkan Ayyamul Bid. Yang kemudian juga menjadi pembicaraan atau menjadi pembahasan adalah puasa setelah nisfu Sya'ban. Sebagian ulama mengharamkan, sebagian memakruhkan. Tapi dengan diperbolehkan dengan syarat dia memang berpuasa sebelumnya. Yang dimaksud adalah misalnya saya tanggal 20 Sya'ban berpuasa pas hari Senin.
Padahal saya setiap hari Senin memang puasa, maka puasa itu tetap disunahkan. Tetapi kalau sebelumnya tidak pernah puasa hari Senin, kok tiba-tiba pengen puasa Senin Kemis, tanggalnya setelah tanggal 16 Syaban, maka itu hendaknya dihindari. Insya Allah tentang bulan Syaban ini akan dilanjut di Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan yang sudah saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa al-hadinah wa la kulli natin salihah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana arina haqqa haqqa wa ittiba'ahu wa arina al-batila batila wa ijtinabah. Rabbana ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.